bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut Node.js API atau kepanjangannya adalah Application Programming Language Interface atau pustaka standar-standar library. Pada modul kali ini, kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan NO. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js. Agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js, yang pertama yaitu pemrograman event-driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme event-driven, dalam mekanisme ini suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event-driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi dan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas https.server atau client server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP. Get server objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port. Yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya, kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js fasilitasi mekanisme event-driven melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunan dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, VS Restream dan akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya.
Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut pernah dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan program berikut ini.
Sekarang kita coba jalankan. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi head listener. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Coba jalankan. Kita ganti on dengan etnis dan R, kemudian kita simpan dan kita jalankan. Setelah jalankan, kita bersihkan ini dulu dengan tetap jalan, kemudian ketika kita kembali, nodef notepad eminem, nanti SR akan muncul seperti ini. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode berikut. obj.emit dalam kurung mulai. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan menjadi kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut.
Kita coba jalankan lagi. Selanjutnya, blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di jalan Node.js, yaitu blocking input-output dan non-blocking input-output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronis, sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau n-sinkronis. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini. Kita coba jalankan. Pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutan, artinya berita kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking I/O.
Kita coba jalankan. Belum simpan. Ctrl S. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita mempunyai eksekusi perintah kedua selama 2 detik. Menggunakan fungsi setTime, menggunakan fungsi setTimeout sambil menunggu waktu selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah yang dapat dieksekusi lebih dulu. Kali ini, perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan pada contoh di layar. Kita mempunyai eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout sambil menunggu waktu selesai. Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah yang dapat dieksekusi lebih dulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking.io. Sebagian besar pustaka yang berkaitan dengan di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blocking.io dan juga versi untuk method blocking.io. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking.io pada umumnya ditandai dengan akhiran syn yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking.io dengan memanggil fungsi ss.read function. Perhatikan contoh berikut ini.
Kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode vs.freestyle. Perhatikan contoh berikut ini. Kita coba jalankan. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut ini di layar.
Pada kode di layar, fungsional request dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil method on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut.